Bukti yang disampaikan, yang pertama saya akan mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan dari hakim itu sendiri, dari apa yang tadi disampaikan di persidangan. Yang keduanya, nanti kita akan memasukkan bukti-bukti yang memang belum diajukan di sini. Apa itu? Untuk itu saya tidak akan dulu sebutkan di sini, mohon maaf, gitu, karena kan ini terkait dengan kredibilitas dari Kiki dan perkara ini sendiri. Gitu, jangan sampai nanti apa yang saya sebutkan di sini mereka nanti mencari-cari sendiri untuk kelemahan-kelemahan dari bukti yang akan saya ajukan. Pengadilan tinggi nanti akan saya buka, pengadilan tinggi, karena ada beberapa juga yang saya dapat di LPLP yang lain bahwa rekening itu ada dan penyaluran dananya pun ada. Salah satunya pembayaran material, pembayaran pembelian batu, itu kan jelas bukan untuk Kiki. Kalau bahan bangunan itu untuk proyek yang lain. Bukan untuk pembangunan panti, tapi untuk pembangunan yang lain yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit, gitu, yang istilahnya rumah sakit yang dimiliki oleh Dr. Ruki. Gitu. Yang jadi pertanyaan kan Dr. Ruki di sini sebagai pemilik atau sebagai pemegang saham atau sebagai direksi kan kita juga nggak tahu, karena dalam replik jaksa kemarin mengatakan bahwa dalam pembuatan rekening fiktif ini tidak ada persetujuan dari pemegang saham atau Dr. Ruki. Nah, sekarang istilahnya hubungannya apa antara pemegang saham dengan pembuatan rekening? Kita harus lihat lagi ke undang-undang perseroan terbatas, ya, bahwa direktur utama yang bertanggung jawab terhadap perusahaan bukan pemegang saham. Tidak puasannya banyak. Masalahnya Kiki kan sekarang disangkakan atau didakwakan atau sudah dituntut dan sudah diputus dia yang menyuruh untuk memasukkan, begitu kan? Padahal senyatanya bahwa Haryanto itu menyatakan dalam persidangan Kiki hanya menanyakan tolong dibuat dengan pajak yang serendah-rendahnya, sehingga Haryanto memberi masukan silakan dibuat PUJB untuk dipukul mundur. Berarti kan bukan istilahnya bukan niat dari Fikri Salim itu sendiri, tapi di sini seakan-akan Fikri Salim yang menjadi otak pelaku dari keseluruhan perkara ini. Dia yang memasukkan, dia yang menggunakan, dia juga mengambil keuntungan, kan tidak adil kalau seperti itu. Sempat kecewa dengan putusan dari pengadilan menyatakan harus menjalani hukuman selama 6 tahun. Gitu. Keluarga tidak terima karena istilahnya banyak jasa Kiki terhadap perusahaan ini, dan Kiki pun tidak menerima sepeser pun dari uang-uang yang disangkakan atau didakwakan atau dituntutkan, ya bahkan menjadi suatu putusan untuk Kiki. Sudah 20 tahun juga bekerja, menerima apapun juga tidak. Posisi istrinya juga sekarang kan sedang hamil, gitu. Kalau memang keluarga berpikir kalau memang Kiki mendapatkan sesuatu, sekarang hidup Kikinya kok seperti itu, rumah juga digang istilahnya, rumahnya aja digang, bagaimana dia bisa menerima keuntungan sebesar itu? Kan kalau memang bisa dia menerima keuntungan sebesar itu, jaksa dan kepolisian juga harus membuktikan uangnya kemana dong. 200 juta itu sebetulnya sama Kiki itu dipergunakan untuk proyek-proyek dari rumah sakit itu sendiri, untuk proyek-proyek yang lain, karena rekening yang disebut fiktif itu adalah rekening penampungan untuk proyek-proyek pengerjaan proyek-proyek yang lain yang berhubungan dengan rumah sakit. Bukan rekening atas nama itu, kan rekeningnya PT, ya kan, bukan atas nama Kiki. Sony itu dalam persidangan itu dia menyatakan bahwa dia sebagai pihak eksternal yang diminta bantuan oleh Fikri Salim untuk melancarkan proses jual beli atau proses balik nama dari sertifikat-sertifikat yang dibeli oleh Dr. Ruki. Itu Sony itu hanya membantu sebetulnya, dia hanya istilahnya hanya mempercepat bagaimana cara mempercepat proses sertifikasi dari tanah yang dibeli oleh Dr. Ruki melalui Kiki. Sosok Sony sendiri kemarin juga saya dengar sih sudah ada putusan tapi saya tidak tahu putusan Sony itu berapa tahun dan isinya apa, saya nggak tahu.
Sony juga ditahan, dia juga didakwa dengan pasal 266 juga.